Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Siti Fatimah, NIM 2019-12-205. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai GCG, CSR, dan perataan laba. Sebagai tugas ujian akhir semester, mata kuliah akuntansi manajemen kelas 4D. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama ada GCG atau Good Corporate Governance, yang kedua ada CSR atau Corporate Social Responsibility, dan yang ketiga yaitu materi mengenai perataan laba. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian Good Corporate Governance yang materinya diambil dari jurnal yang berjudul Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Berbasis Balance Scorecard di LPD Kabupaten Badung. Good Corporate Governance merupakan sistem untuk mengukur struktur dan mekanisme dalam perusahaan sehingga mampu mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balance scorecard di 72 LPD Kabupaten Badung. Perlu kita ketahui bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. LPD ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dari laba yang dihasilkan. Hasil usaha LPD tersebut telah dikontribusikan sesuai fungsi LPD untuk membangun Desa Pakraman. Di Kabupaten Badung sendiri memiliki 122 LPD. Dari 122 LPD tersebut, 79 diantaranya dinyatakan kondisi sehat, 22 LPD dinyatakan cukup sehat, 9 LPD dinyatakan kurang sehat, 4 LPD dinyatakan tidak sehat, dan 8 LPD dinyatakan bangkrut. Suatu kasus yang menjadi sorotan LPD di Kabupaten Badung adalah kasus dari LPD Desa Ada Kapal yang mengalami kerugian hingga 10 miliar lebih. Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa masih ada beberapa LPD di Kabupaten Badung, sistem pengelolaannya masih kurang baik, dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan Good Corporate Governance. Di sini penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Kaplan dan Norton mengusulkan balance scorecard sebagai pendukung dalam menilai kinerja dalam hal menyeimbangkan perspektif keuangan dan non-keuangan sebagai satu kesatuan dari strategi di masa mendatang. Balance scorecard dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan karena memberikan rangka komprehensif untuk menjabarkan misi ke dalam tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis balance scorecard LPD. Berdasarkan penelitian yang ada di jurnal tersebut menjelaskan bahwa ada 5 hal yang berpengaruh positif terhadap kinerja berbasis balance scorecard. Di antaranya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus menyampaikan seluruh informasi secara terbuka tanpa ada yang ditutupi atau sengaja disembunyikan. Akuntabilitas memiliki arti bahwa akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan LPD. Responsibilitas dalam penelitian ini memiliki arti bahwa
pengelola LPD harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat agar usaha dapat berjalan secara berkesinambungan. Independensi dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD dalam melaksanakan kegiatannya harus secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewajaran dalam penelitian ini memiliki arti bahwa pengelola LPD harus memperhatikan hak-hak semua pihak. Pembahasan selanjutnya tentang CSR atau Corporate Social Responsibility, yang materinya diambil dari jurnal yang berjudul Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan dan Nilai Perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada para investor adalah dengan cara menyajikan informasi tambahan berupa pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunannya. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk kepedulian perusahaan dalam menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan CSR yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi bagian integral dalam praktik bisnis, sehingga banyak perusahaan yang mendedikasikan satu bagian dari laporan tahunan dan situs web perusahaannya untuk kegiatan CSR. Berikut ini adalah fenomena yang terjadi pada perusahaan consumer goods. Secara lebih spesifik, ditunjukkan oleh nilai perusahaannya yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Situasi tersebut bisa disimak dari grafik rata-rata nilai perusahaan sektor ini selama periode 2016 sampai 2018. Bisa kita lihat grafik dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan sektor consumer goods dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, rata-rata nilai perusahaannya sebesar 3,83. Kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 4,37 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 3,9. Fluktuasi nilai perusahaan tersebut biasanya dikaitkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor yang sebagian besar bersumber dari publikasi manajemen. Dalam mengelola perusahaan, manajer dituntut agar dapat memenuhi ekspektasi dari para investor, sedangkan investor tentunya berharap agar harga saham yang terus mengalami peningkatan, sehingga manajer dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar harga saham perusahaan tidak menurun. Indikator pengukuran dalam penelitian ini menggunakan berbagai ukuran, di antaranya yaitu rasio Tobin-Skew. Rasio Tobin-Skew dapat menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Rasio Tobin-Skew dinilai mampu memberikan informasi yang paling baik karena bisa menjelaskan beragam fenomena dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, ada PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi tolak ukur bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan terkait dengan kewajiban pelestarian lingkungan adalah dari hasil PROPER yang didapatkan oleh perusahaan, yang terdiri dari peringkat emas, yang artinya sangat-sangat baik, hijau yang artinya sangat baik, biru yang artinya baik, merah yang artinya buruk, serta hitam yang artinya sangat-sangat buruk. Hasil PROPER diumumkan secara berkala oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tingkat pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan melihat warnanya saja. Dalam penelitian ini menemukan bahwa
Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada di penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Sedangkan kinerja lingkungan ditemukan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan consumer goods yang terdaftar di BDI juga dan mengikuti peringkat proper periode 2016 sampai 2018. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya intensitas pengungkapan sebagai bagian dari strategi manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang perataan laba, yang materinya diambil dari jurnal yang berjudul Nilai, Size, Profitabilitas Perusahaan, dan Praktik Perataan Laba. Perataan laba adalah suatu tindakan manajemen perusahaan untuk meredam fluktuasi laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu, serta bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, mengurangi risiko perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, memenuhi perjanjian utang, mengurangi pajak, dan biaya politik. Hal ini dilakukan oleh para manajer karena manajemen ingin mendapatkan penilaian yang baik dari investor dan menarik investor untuk berinvestasi. Investor akan lebih tertarik membeli saham perusahaan dengan laba yang stabil dibanding perusahaan dengan fluktuasi laba yang tinggi. Praktik perataan laba dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu naturally smooth dan intentionally being smoothed by management. Adapun kasus terkait praktik perataan laba tersebut yaitu kasus mengenai PT Bank Bukopin Tbk pada tahun 2018. Dalam kasus ini, PT Bank Bukopin ditemukan melakukan pencatatan tidak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit dan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai aset. Tim penyidik mendapatkan bahwa perusahaan memodifikasi data kartu kredit yang dilakukan dari 5 tahun yang lalu. Total kartu kredit yang dimodifikasi cukup banyak, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut mengakibatkan posisi kredit dan penghasilan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Akibat dari adanya kesalahan penyajian pada piutang kartu kredit tersebut, Bank Bukopin harus merevisi laba bersihnya tahun 2016 dari sebelumnya 1,8 triliun turun menjadi 183,56 miliar. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Selain masalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin atau BSB terkait penambahan cadangan kerugian penurunan nilai aset. Akibatnya, beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan direvisi meningkat dari 649,5 miliar menjadi 797,65 miliar. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Berdasarkan teori keagenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen dan pemilik perusahaan atau prinsipal menyebabkan munculnya keinginan manajemen untuk melakukan dysfunctional behavior, yaitu melakukan praktik perataan laba. Teori sinyal juga memiliki hubungan dengan profitabilitas, yaitu informasi mengenai kinerja perusahaan yang dapat diartikan sebagai sinyal yang baik atau good news
maupun sinyal yang buruk atau bad news. Nilai perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan, maka kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik perataan laba semakin meningkat. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka manajemen memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik perataan laba. Profitabilitas tidak berpengaruh pada praktik perataan laba pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.